Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Falah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang syarat-syarat sahnya seorang itu puasa, sekarang kita akan bahas siapa orang yang wajib berpuasa atau syarat-syarat wajib puasa. Jadi orang-orang yang memiliki 5 kriteria, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Apa ikhwan? Kriteria yang pertama adalah orang Islam tentunya. Orang yang non-muslim dia tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu ketika ada seorang yang non-muslim kemudian tiba-tiba dia memeluk Islam, alhamdulillah mu'alaf memeluk Islam, maka dia tidak perlu mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan semasa dia kafir. Tapi sebaliknya, ada orang Islam na'udzubillahi min zalik, murtad, keluar dari Islam, kemudian dia memeluk Islam lagi, maka dia harus mengganti puasa-puasa yang ditinggalkannya selama ia murtad, karena dia pernah memeluk Islam. Oleh karena itu, orang yang diwajibkan untuk berpuasa yang pertama adalah Islam. Orang non-muslim gak wajib puasa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi yang kedua adalah taklif. Apa itu taklif? Orang yang balik, yang berakal. Oleh karena itu anak kecil gak wajib dalam berpuasa. Orang gila tidak wajib dalam berpuasa. Nah, anak kecil walaupun tidak memiliki kewajiban, tapi perlu kita untuk mendidiknya. Untuk mulai dari umur 7 tahun kita sudah ajarkan untuk belajar puasa. Ya, 10 tahun kita tekankan. Ini adalah kias dalam perintah Rasulullah SAW untuk mengajarkan anak-anak untuk sholat. Ketika umur 7 tahun kata Rasulullah, ajak mereka sholat. 10 tahun wajibkan mereka sholat. Mereka nggak sholat, pukul manis, pukul sayang, begitu. Begitu juga dengan puasa. Kita ajarkan kepada anak-anak, yuk umur 7 tahun kita puasa. Ini syariat Islam, tapi mereka belum terkena beban syariat. Oleh karena itu, orang-orang, anak-anak yang masih kecil, ajarkan untuk puasa. Adapun mereka urusan mereka akan membatalkan, mereka ingin buka ketika zuhur, itu tidak apa-apa. Yang penting mereka belajar adaptasi dengan puasa sehingga mereka tidak kaget ketika nanti dewasa memiliki suatu kewajiban puasa. Yang pertama Islam, ikhwan. Yang kedua adalah taklif, balik, kemudian juga berakal. Tapi yang ketiga adalah dia mampu dalam berpuasa. Mampu dalam berpuasa ini ada 2 hal. Mampu secara fisik, yang kedua adalah mampu secara syariat. Orang yang mampu secara fisik artinya memang fisiknya kuat untuk menjalankan puasa. Ada orang-orang yang gak kuat, ada nenek-nenek yang sudah tua renta atau kakek-kakek sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka dia tidak bisa puasa. Apa gantinya? Dengan kafarat, ya, sedekah dengan orang-orang miskin. Ada aturannya, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Yang kedua ada namanya tidak mampu secara syariat. Apa tidak mampu secara syariat? Orang yang haid, yang nifas, itu dilarang dalam syariat untuk menjalankan ibadah puasa. Maka dia tidak mampu untuk melawan syariat tersebut. Maka dia tidak boleh atau tidak diwajibkan dalam berpuasa. Jadi ada 2 hal yang mana seorang itu tidak mampu. Ada ketidakmampuan dalam fisik dan juga ketidakmampuan dalam syariat. Ya, itu syarat yang ketiga, ikhwan. Yang keempat adalah orang itu harus sehat. Kalau orang sakit tidak wajib dalam berpuasa. Sakit apa nih pertanyaannya? Apakah pusing dikit akhirnya boleh membatalkan puasa? Pegel dikit membatalkan puasa? Lah. Sakit yang dibolehkan untuk meninggalkan atau membatalkan puasa, alias yang tidak memiliki kewajiban puasa, adalah sakit-sakit yang beresiko pada taruhannya nyawa. Dan ini bahkan wajib hukumnya untuk membatalkan kalau taruhannya nyawa. Orang yang memiliki penyakit taruhan nyawa kalau dia puasa, maka wajib dia batalkan puasanya. Karena apa? Untuk penyembuhannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sakit-sakit yang kalau dia berpuasa, maka sakitnya akan bertambah. Ya. Orang sakit ketika dia puasa justru bukan malah sehat, malah tambah sakit. Maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Dan juga ada juga yang dibolehkan dalam meninggalkan puasa dalam kondisi sakit, yakni apabila dia berpuasa, masa untuk dia sembuh itu akan semakin lama. Ya, yang seharusnya sehari sembuh karena dia puasa, 3 hari nggak sembuh-sembuh, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Jadi bukan dikit-dikit pusing akhirnya membatalkan puasa, tidak. Kita udah tahu ilmunya sekarang. Yang terakhir adalah seorang yang diwajibkan untuk berpuasa, dia adalah muqim, orang yang menetap di suatu tempat. Bukan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Syaratnya 1, musafir boleh membatalkan atau tidak berpuasa, syaratnya 1. Apa itu? Dia jalan atau berangkatnya itu sebelum waktu fajar.
Jika dia berangkatnya setelah waktu fajar, maka dia tetap diwajibkan puasa. Kecuali pada hari-hari selanjutnya. Misalnya, seseorang dari Jakarta menuju Jawa melakukan perjalanan 2 hari. Hari pertamanya dia berangkat habis subuh, bukan sebelum fajar, tapi habis fajar. Maka dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Dia wajib puasa hari pertama. Adapun hari kedua, karena dia masih dalam perjalanan, dia dibolehkan membatalkan puasanya karena dia berangkatnya yang hari kedua ini ya, dari sebelum fajar dia udah ada di perjalanan, maka dia dibolehkan untuk membatalkan puasa. Lengkap ada 5 rukun atau syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah taklif, yakni balik dan juga berakal. Yang ketiga adalah mampu dalam berpuasa, baik itu secara fisik maupun secara syariat. Yang ketiga adalah sehat, ya, jasmani, dan juga orang yang sakit tidak wajib dalam berpuasa. Dan terakhir adalah mukim, orang yang diam di suatu tempat, ya, dia tidak dalam keadaan musafir. Insyaallah mudah dipahami. Kita akan berbicara cepat agar mudah dipahami dan juga to the point, kita bisa bilang begitu. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.